Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul hakikat dunia ya. Dan ini penting bagi kita semua karena kita sadar hidup di dunia ini hanyalah sebentar ya. Siapapun tahu hidup di dunia ini hanya sebentar, bahkan ateis pun tahu bahwasanya hidup dunia tidak selamanya. Kematian adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini umum mencakup orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, lelaki, wanita ya. Mau sehat, segar bugar atau sakit-sakitan, ujung-ujungnya adalah kematian. Dan kita semua berada dalam satu rel, tidak ada yang keluar dari rel tersebut menuju titik pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian sedang berusaha berjalan menuju Allah dan kalian akan bertemu. Kalian akan bertemu. Maka tentunya kalau kita sadar bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, kita harus persiapan untuk pada kehidupan berikutnya. Persiapannya sekarang. Ya. Karena kalau sudah meninggal sudah selesai. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang yang ada amal, tidak ada yang menghisab, nanti setelah kematian yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Kita membahas tentang hakikat dunia sangat penting karena kita semua tanpa terkecuali termasuk pembicara sering lalai bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Sering lalai. Dan ini telah diingatkan oleh Hasan al-Basri. Dia mengatakan dalam perkataannya, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha syakkan la yaqina fihi." Aku tidak pernah melihat suatu perkara yang diyakini kepastiannya tidak diragukan sama sekali, namun menjadi seperti perkara yang diragukan tidak ada keyakinan terhadapnya, yaitu apa? Al-maut, kematian. Beliau ingin mengingatkan kita semua yakin pasti akan mati dan kita semua yakin pasti akan dibangkitkan dan dipertanggungjawaban. Tetapi aplikasi kita atas keyakinan tersebut tidak ada. Tidak ada bukti kita semangat beramal. Tidak ada bukti kita merasa bakalan meninggal. Kita hidup seakan-akan di dunia ini akan hidup selama-lamanya. Tenggelam dengan dunia, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Padahal kita semua yakin kita bakalan mati. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, keyakinan suatu kematian adalah keyakinan yang tidak diragukan, tapi seakan-akan menjadi suatu keraguan yang tidak diyakini sama sekali. Kenapa? Dilihat dari aplikasi kita, tidak ada buktinya, kita yakin kita bakalan mati. Maka pembahasan kita ini untuk mengingatkan saya sebagai pembicara dan juga terutama ibu-ibu sekalian, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Maka kita mau bicara tentang hakikat dunia. Ini penting bagi laki-laki, terutama bagi ibu-ibu yang sering lupa dengan akhirat. Ya, ibu-ibu banyak urusan dunianya ya. Ya, sudah tua-tua masih ngelihat Instagram. Sudah tua ya, tahu suaminya duitnya enggak ada masih lihat tas branded, padahal tahu suaminya duitnya enggak ada. Terus ngapain lihat tas-tas branded sementara duit suami tidak ada? Masih sering kepo urusan rumah tangga orang ya. Lihat ada perempuan lain jalan-jalan sama suaminya, dia sedih. Kenapa dia sedih? Sehingga waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Belum lagi ibu-ibu yang terjebak suka nonton film Korea, subhanallah. Sudah tua, nenek-nenek, rambut sudah tidak ada yang hitam, masih suka nonton film Korea. Terus bagaimana? Lupa bahwasanya hakikat dunia hanyalah apa? Sebentar. Hanyalah sebentar. Ya. Maka kadang-kadang suaminya ngajak zuhud, istrinya enggak mau. Ya.
suaminya ajak, udah nggak usah beli mobil mewah. Istrinya mau beli mobil mewah. Suaminya bilang udah nggak usah beli tas mahal, pakai kantong plastik aja. Istrinya tidak mau. Ya. Sehingga seakan-akan mau hidup apa? Mau hidup lama. Sebagian mereka sudah nenek-nenek tapi masih pakai spidol di sana sini ya. Sudah tahu ya, subhanallah. Terus kapan mau ibadah ya? Sibuk menor melulu, udah tua. Bentar lagi sudah bernapas saja sudah ngos-ngosan tapi masih ini ya kejadian ya saya tidak bilang semua wanita tapi sebagian apa? Wanita ya. Ya. Sebagian wanita ya. Hobinya kemana? Ke mall. Ke mall lihat inilah, lihat anu lah, lihat inilah, lihat anu. Ngabisin waktu di mall ya. Seharusnya kalau kita sadar hidup cuma sementara, apalagi kita sudah mulai berusia ya. Hendaknya kita mulai fokus kepada akhirat. Dunia ini sebentar ya dibandingkan dengan yang akan datang ya. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Kita pernah di fase janin 9 bulan. Kemudian sekarang kita berada di fase ini, kita hidup. Dan ini hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun. Rata-rata orang meninggal 60-an, 70-an ya. Yang melampaui 70-an tidak banyak ya. Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam barzah. Alam barzah mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam akhirat, hari kebangkitan abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Maka kita harus sadar hidup kita yang sesaat ini 60 sampai 70 tahun meskipun sesaat tapi dia yang menentukan bagaimana nasib kita pada kehidupan selanjutnya. Pada fase kehidupan di alam barzah atau fase kehidupan di alam akhirat. Di dunia sekarang saya sering menyampaikan hal ini. Di dunia kita bisa mengukur. Saya lebih kaya daripada dia. Kita lihat strata ekonomi, kita bisa lihat. Dia lebih kaya dari saya lebih kaya dari dia, bisa kita lihat. Lihat dari mobil dia cuma Avanza, mobil saya Lexus, ya, berarti saya lebih kaya ya. Rumah dia masih ngontrak, rumah saya bahkan 2 atau 3 rumah, berarti saya lebih kaya. Misalnya, lihat pembantu kita lebih miskin dari kita. Kenapa? Karena dia kerja sama kita yang gaji. Supir kita lebih miskin dari kita. Di dunia stratanya ketahuan. Tapi pada kehidupan berikutnya belum tentu. Pada kehidupan alam barzah belum tentu pembantu kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu. Belum tentu supir kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu pegawai kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum lagi di akhirat kelak. Maka ini harus kita perhatikan. Kita jangan sibuk hanya mengatur strata ekonomi kita di dunia. Kita harus pikirkan strata ekonomi kita di akhirat. Kalau kita lupa dengan hakikat dunia, kita akan lupa dengan persiapan akhirat. Allah berfirman, ya, khafidhatur rafi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya, kemudian Allah mengatakan, laisa liwaqi'ah waqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. Bahwasanya al-waqi'ah hari kiamat khafidhatun merendahkan, rafi'ah dan mengangkat. Sebagian al-tafsir mengatakan hari kiamat akan mengungkap hakikat siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan. Maksudnya ada sebagian orang di dunia terlihat tinggi, mungkin pejabat, mungkin orang terkenal, orang kaya, tapi bisa jadi di akhirat khafidah, direndahkan oleh hakikat hari kiamat. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin rendah di mata kita sekarang, strata ekonominya rendah, tetapi ternyata di akhirat dia tinggi. Maka yang perlu kita renungkan persiapan kita untuk pada kehidupan berikutnya. Yang ini cuma sebentar, 60 sampai 70 tahun, tetapi dia adalah penentu bagaimana nasib kita pada fase berikutnya yang jauh lebih panjang. Alam barzah, kalau kita meninggal sampai hari kiamat bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita enggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian ketika hari kebangkitan, abadi. Abadi itu berapa ibu-ibu? Abadi itu bukan 1 triliun tahun, bukan 1 miliar tahun. Triliun-triliun juga belum selesai. Tidak terhingga. Abadi. Selama-lamanya. Yang menentukan adalah setiap detik yang kita lalui di dunia ini. Ini jadi masalah. Kita buang-buang umur kita. Padahal setiap detik yang kita lewati mempengaruhi nasib kita, strata kita di hari kemudian. Kita semua muqassirun, kita semua memang kurang. Saya tanpa terkecuali. Masih banyak umur yang kita buang, masih banyak waktu yang kita buang.
umur kita buang tidak ada faedahnya. Padahal setiap detik yang kita lewati punya pengaruh di hari berikutnya. Saya ulangi lagi, di dunia sekarang kita bisa ngukur strata kita, bisa. Ibu-ibu yang pakai tas branded pasti lebih kaya daripada yang pakai tas KW, pasti. Oh, bangga, tas saya asli, dia tasnya apa? KW. Pakai jilbab, jilbab sekarang ada jilbab yang branded. Jilbab muslim, mereknya mahal. Yang satu, mereknya baru bikin merek. Murah, jelas saya lebih hebat daripada dia. Kecantikan dia, saya lebih cantik daripada dia, jelas ketahuan. Ya, saya lebih cantik, dia kurang cantik. Iya, itu kan di dunia. Di akhirat kita nggak tahu, bisa jadi wanita ini sekarang di dunia wajahnya biasa, ketika dia di akhirat mulia maka dijadikan cantik jelita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara si cantik ini ternyata di akhirat dibakar di neraka jahanam. Maka ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita merenungkan tentang hakikat dunia, kemudian kita persiapan menghadapi dunia tersebut. Tapi bimbing dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat dunia, yang pertama bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, ini jelas sementara, tidak abadi, tidak abadi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan dia dibandingkan dengan kehidupan berikutnya hanya sebentar. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka nanti manusia dibangkitkan, ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mereka melihat hari kiamat yang dahsyat, mereka sadar lam yalbathu, ternyata mereka dulu di dunia tinggal cuma sebentar, illa ashiyatan aw duhaha, seakan-akan hidup mereka 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia hanya sekedar waktu duha atau waktu petang, cuma sebentar. Dibandingkan dengan kedahsyatan hari yang dia lihat pada hari kiamat kelak. Dia baru sadar, oh ternyata dunia cuma sebentar. Seakan-akan cuma petang hari, atau seakan-akan cuma di pagi hari, sebentar, kemudian selesai. Demikian juga ketika penghuni neraka ditanya pada hari kiamat kelak, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai penghuni neraka sekalian, berapa lama kalian dulu tinggal, berapa tahun kalian tinggal di atas muka bumi? Ditanya berapa tahun? Apa jawabannya? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Mereka begitu melihat neraka yang begitu dahsyat, 60 tahun yang telah mereka lewati, 70 tahun yang mereka lewati, mereka rasakan tidak sampai satu hari. Sehari atau setengah hari. Ya. Ini hakikat yang mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan hari akhirat. Ternyata dunia cuma sebentar. Dunia cuma sebentar. Oleh karenanya kondisi kita pun mengingatkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan bagi kalian. Sebagian salaf menafsirkan peringatan maksudnya uban. Ya. Kalau seorang kemudian dia berkaca di hadapan cermin, dia lihat ada uban di rambutnya. Ada uban mungkin laki-laki di jenggotnya, ada uban mungkin di alisnya, tanda bahwasanya dia akan sirna. Dia akan sirna. Dan saya katakan bahwasanya uban tersebut adalah rahmat dari Allah untuk mengingatkan kita, karena terkadang kita lupa bahwasanya kita ini sudah berusia, sudah senior kalau enggak mau dibilang tua ya. Ternyata kita sudah top tua ompong peot sudah. Kalau enggak ada uban kita lupa. Tapi Allah kasih kita uban. Allah kasih kita ternyata periksa kolesterol naik. Ternyata asam urat. Mulai banyak bunyi-bunyi di tubuh ini. Yang tadinya tidak ada signal, mulai banyak bunyi ya. Ya. Ibarat kalau kita naik mobil lama sudah buka pintunya, kek. Buka ini, krek. Ya, seperti itu kita. Sampai saya pernah naik mobil di Jeddah, mobil tua sekali. Ada yang bilang, Ustadz ada kawan punya mobil. Ya. Semuanya bunyi. Kalau kita buka ini, karena saking tuanya mobil tersebut. Semuanya bunyi, kecuali satu yang tidak bunyi. Apa yang tidak bunyi? Klakson tidak bunyi. Maksudnya mobil udah tua. Sama, kita juga begitu. Dikit-dikit, encok. Dikit-dikit, berarti sudah berusia. Sudah waktunya sadar. Sudah waktunya kita nggak nonton lagi film apa? Korea. Kalau bapak-bapak sudah waktunya
Jangan lagi nonton banyak pertandingan, buang-buang umur. Sudah waktunya sekarang ikut dalam pertaruhan pertandingan akhirat, sudah waktunya. Dahulu disebutkan penduduk kota Madinah kalau sudah usia 40 tahun akbalu alal akhirah, mereka mulai sibuk urusan akhirat ketika usia 40 tahun. Kita usia 40 tahun mulai terbuka dunia bagi kita. Mulai banyak relasi, mulai grup WhatsApp semakin banyak. Semakin lupa dari akhirat. Maka kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib. Allah mengungkapkan dengan beberapa cara untuk menunjukkan dunia itu sementara. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia. Dunia itu diambil dari bahasa Arab dari dua, bisa jadi dua masdar, ada yang mengatakan dari ad-dunu, ada yang mengatakan dari ad-dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunu artinya dekat, kalau dani artinya rendah. Kalimat kata dunia itu sendiri sudah menunjukkan kedekatan dan kerendahan. Makanya dinamakan dengan apa? Dunia. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ketika kalian berada di sisi lembah yang paling rendah, mereka yang lebih jauh, yang dekat, yang dekat. Dunia maksudnya sisi lembah yang lebih dekat. Jadi dunia itu sendiri Allah ungkapkan dengan kata dunia untuk kita sadar bahwasanya dunia itu diambil dari ad-dunu, yaitu dekat, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Di antaranya untuk menunjukkan dunia ini hanya sebentar dan sementara, Allah berfirman misalnya mataun qalil tentang dunia. Mata itu kesenangan, yaitu mata secara bahasa Arab artinya sesuatu yang digunakan kemudian expire, itu namanya mata. Ya, dan rata-rata hidup dunia ini expired semua, ada expirednya. Rumah ada expirednya enggak? Ada enggak? Ada. Suatu saat dia rusak, diganti, rubuh. Kemudian mobil ada expirednya enggak? Ada. Istri ada expirednya enggak? Ada. Suatu saat meninggal dunia. Ada expired. Semua mata disebut mata. Makanya Rasulullah mengatakan dunia mata, kehidupan dunia semuanya kesenangan tapi ada expirednya. Wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik kesenangan yang ada expirednya adalah istri yang salihah. Berarti ada expirednya enggak? Ada. Nah, kapan meninggal dunia? Atau dicerai selesai expired. Jadi Allah menamakan mataun qalil. Dunia itu mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Sedikit berarti akan selesai. Ini cara Allah mengungkapkan dunia itu hanyalah sebentar. Tapi di antaranya Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah. Allah sebut dalam surat Thaha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah, janganlah kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah memandang atas kenikmatan-kenikmatan ya yang kami berikan kepada ma matta'na bihi azwajan minhum, kami berikan kenikmatan kepada mereka. Kata Allah, zahratal hayatid dunya. Zahrah yaitu mawar kehidupan dunia. Allah menamakan dunia dengan zahrah. Kita tahu zahrah itu mawar, indah atau tidak? Indah. Warna-warni, ada jingga, ada pink, ada merah muda, ada putih, harum. Tetapi kalau kita petik, cepat layu atau tidak? Itu kira-kira dunia seperti itu. Cepat sekali layu. Ibu-ibu sekarang yang sudah nenek-nenek sekarang coba. Rasanya baru kemarin masih gadis ya enggak? Sekarang udah peot. Mau ke salon tetap aja apa? Peot, enggak bisa. Mau diapain? Kecantikan tidak selamanya, tiba-tiba sudah tua. Saya sudah 45, saya pikir kayaknya kemarin baru masih belasan tahun. Sekarang sudah 45. Sudah mulai banyak bunyi di sana sih. Subhanallah. Cepat sekali. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah sekian umurnya. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan tua. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan keriput, enggak bisa dihindari. Zahratal hayatid dunya. Dunia seperti mawar yang indah tapi cepat layu. Cepat sekali. Tidak lama. Apa sih dunia dibandingkan dengan alam barzakh ribuan tahun? Apa sih dunia dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun? Apa sih dunia 60-70 tahun dibandingkan padang mahsyar berdiri di bawah matahari?
Apa sih dunia dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi? Enggak ada bandingannya. 60 dibandingkan 1 miliar enggak ada bandingannya. 60 70 dibandingkan 1 triliun enggak ada nilainya. Dibandingkan dengan abadi tidak ada nilainya. Taib, di antara cara Allah untuk menunjukkan dunia hanyalah sebentar, Allah perumpamakan dengan air yang turun kemudian membasahi bumi ini, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang kering, kemudian tumbuhan tersebut menjadi layu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, kama'in anzalnahu minas sama', fakhtalata bihi nabatul ard, fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat dunia. Mathalal hayatid dunya. Apa itu hakikat dunia? Allah jelaskan. Kama'in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Turun, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tumbuhan yang tadinya kering atau sudah mulai tumbuh kena air, kemudian tumbuh menjadi segar. Dihirup atau diminum oleh tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian menjadi hijau. Fa asbaha, tiba-tiba hashiman, menjadi rumput yang kering. Saking keringnya, saking sudah hancurnya, tadhruhu riyah, ditiup oleh angin. Tadinya dia kokoh, kemudian berguguran, kemudian kering, kemudian ditiup oleh angin ke sana kemari. Allah mengumpamakan kehidupan dunia dengan ayat ini. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengumpamakan dunia dengan air. Air itu ketika turun maka dia tidak stabil. Terkadang begini, terkadang jadi kotor, terkadang menjadi masuk ke sungai, terkadang menjadi beku, terkadang menjadi embun. Dunia tidak stabil. Dunia ini tidak stabil. Seperti air yang tidak stabil. Kemudian air itu kalau kita ambil banyak-banyak, kita tenggelam. Kita akan tenggelam, hati-hati. Siapa yang ingin kumpulin air banyak-banyak untuk dia rasakan, dia akan tenggelam dan akan binasa. Kalaupun dia tidak tenggelam ketika dia menikmati air tersebut, dia pasti basah. Dia pasti apa? Basah. Dunia seperti itu. Siapa yang menikmatinya pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Enggak mungkin enggak ada efek samping. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ini lebih sahih, lebih rajih. Maksudnya Allah merumpamakan kehidupan dunia seperti rangkaian tadi, air turun, kena tumbuhan, kemudian tumbuh menjadi hijau, tiba-tiba menjadi apa? Kering. Bahkan Allah menggunakan huruf fa di sini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Allah menggunakan fa asbaha hashiman tadhruhur riyah. Itu Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuhan menjadi hijau, fa, maka. Dan dalam bahasa Arab kalau pakai fa itu menunjukkan ta'kib, segera tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan jaa Khalidun fa Zaidun. Datang Khalid lalu siapa? Zaid. Tapi kalau saya pakai thumma berarti ada jeda. Jaa Khalidun thumma Zaidun. Berarti datang Khalid kemudian datang si Zaid. Tapi kalau saya pakai fa, jaa Khalidun fa Zaidun, berarti tidak ada jeda langsung. Datang Khalid lalu datang apa? Zaid. Sama Allah mengatakan Allah turunkan hujan, tumbuhan menjadi hijau, lalu Allah bilang fa asbaha, lalu pakai fa. Menunjukkan cepatnya perubahan tersebut. Dari hijau tiba-tiba menjadi kering. Tadinya hijau dipandang begitu segar, menyenangkan, tiba-tiba jadi kering, kemudian ditiup angin. Begitu cepatnya perubahan dunia, dan itu kita rasakan, subhanallah. Tahu-tahu umur cepat berlalu dengan begitu cepat sekali. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu udah gede. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu sekarang sudah menikah. Anak-anak sudah menikah, ternyata udah punya anak. Kita jadi kakek-kakek. Sekarang sudah tidur sama nenek-nenek, subhanallah. Dulu masih tidur sama gadis, terus tidur sama seorang ibu. Sekarang sama nenek-nenek, qadarullah. Kenapa udah punya cucu? Udah punya cucu, status berubah jadi kakek dan apa? Dan nenek. Begitu cepat kehidupan dunia. Yang cepat ini kita mau isi apa, ini masalahnya. Yang setiap detik punya pengaruh atas status kita pada kehidupan berikutnya, itu masalahnya. Baik, ini cara Allah menggambarkan dunia itu hanyalah sebentar. Cara Allah yang lain, ini yang kelima, untuk menunjukkan dunia sebentar. Allah berikan perumpamaan tentang hakikat kehidupan dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu
Ketahuilah, itu Allah suruh kita untuk mengerti akan hal ini. Jangan lupakan, pelajarilah. I'lamu maksudnya pelajarilah. Pelajarilah untuk kalian yakini. Ketahuilah, ilmuilah. Masuklah ke dalam pikiran kalian. I'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hakikatnya apa? Di sini Allah gunakan dengan kata annama. Annama itu hanya saja pembatasan. Tidak ada lebih daripada ini. Dunia itu cuma ini. Hakikatnya apa? Annamal hayatud dunya laibu wa lahun. Laib permainan, lahun senda gurau. Laibun wa lahun. Kemudian wazinatun wa tafakhurun bainakum. Yang ketiga perhiasan. Yang keempat wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah sebutkan 5. I'lamu annamal hayatud dunya laibun. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan. Wa lahun, hanya senda gurau. Wazinah, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, banyak-banyakan fil amwali wal aulad, dalam harta dan anak-anak. Kama thali ghaithin ajabal kuffara nabatuhu, seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan, membuat orang yang menanam tumbuhan menjadi senang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ya, tadinya tumbuh segar tiba-tiba mengering kemudian jadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi rumput yang sudah hancur. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirati, ingat di akhirat. Wa fil akhirati, ada 2 kemungkinan, adzabun syadidun, bisa jadi dapat azab yang pedih karena tidak bisa menghadapi dunia, akhirnya mendapat azab yang pedih. Atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan, atau kemungkinan kedua mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah tutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan expire yang menipu. Taib. Di sini para ulama menafsirkan, di antara tafsir para ulama mereka mengatakan Allah ketika menggambarkan tentang 5 sifat ini, Allah sedang menceritakan tentang hakikat manusia sesuai dengan umurnya. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah kehidupan dunia itu laibun, permainan. Anak-anak masih kecil main-main aja. Masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun main-main. Nanti sudah remaja, belasan tahun lahun, senda gurau. Senda gurau ketemu dengan teman-temannya, senda gurau. Wazina sudah 20 tahun ke atas mulai penampilan. Mulai ini, mana remaja-remaja mulai remaja-remaja tanggung mulai apa? Sibuk dengan apa? Penampilan. Nanti kalau umur 40 tahun wa tafakhurun bainakum, mulai bangga-banggaan. Saya punya usaha ini, pamer sana, bikin status, itu kerjaannya. Berhasil sini. Yang punya istri cantik pamer istrinya cantik. Yang punya suami ganteng pamer suaminya apa? Ganteng. Yang berjalan-jalan di luar negeri pamer status, itu kerjanya pamer. Nanti sudah mulai tua, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sudah mulai umur 60, 50 ke atas mulai bangga. Ini anak saya banyak, harta banyak. Ini hasil usaha saya, rumah sekian, istri sekian. Anak-anak sekian. Itu hakikat kehidupan dunia seperti itu. Laibun walahu. Dalam ayat yang lain Allah hanya batasi dengan laib walahun. Permainan senda gurau. Benar, dunianya permainan. Orang bermain-main tidak lama, main-main terus game over. Kita pun demikian. Kita sekarang bermain-main sebentar. Gambaran namanya orang main enggak lama-lama. Dunia digambarkan seperti permainan, tiba-tiba game over. Tiba-tiba game over. Kena serangan jantung, game over. Ketabrak mobil, game over. Jatuh dari pesawat, game over. Lagi ngomel-ngomel, terkena serangan jantung. Game over. Lagi olahraga, jatuh mati. Banyak enggak? Banyak. Jatuh di kamar mandi, tewas. Banyak. Sudah, game over, selesai. Walahun, hanyalah senda gurau. Senda gurau, tiba-tiba selesai bersenda gurau, masuk dalam alam keseriusan. Udah masuk alam barzah, serius, enggak ada. Begitu datang malaikat maut, serius, enggak ada main-main lagi. Selesai. Itulah kehidupan apa? Kehidupan dunia. Makanya Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadidun. Kalau akhirat tidak ada namanya bangga-banggaan, permainan, enggak ada. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Cuma 2 kemungkinan, azab yang pedih atau ampunan dan ridha dari Allah. Allah tutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kita semua tertipu. Tertipu dengan HP. Kita duduk di
Di jalan lihat berita sampai setengah jam. Tertipu nggak? Ada faedahnya nggak? Coba tanya sama diri kita. Ada faedahnya nggak? Nggak ada. Coba kalau kita buat baca Al-Quran. Belum lagi kita tidak bicara maksiat. Ini kita bicara nonton yang tidak maksiat misalnya. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, setengah jam lewat. Dengar komentar ini, komentar anu, baca komentar setengah jam lewat. Coba sini kita buat baca Quran. Akan berubah status kita lebih indah di alam barzah. Setengah jam tersebut kita gunakan baca Al-Quran. Tapi kita lalai. Kita tertipu, terpedaya. Terpedaya. Betapanya ibu-ibu ngabisin waktu nonton film Korea, dia menyangka bahagia. Ternyata hatinya menjadi kering. Orang kalau habis nonton film pasti hatinya kering, pasti Allah kasih dampak langsung, tidak tunggu lama. Sama dengan orang baca Quran, pasti langsung dampaknya langsung bahagia, pasti enggak tunggu lama. Terpedaya nonton seri 1, seri 2, seri 30. Saya pernah naik mobil sama seorang. Saya bilang, ada kawan punya cerita. Saya kenal orang tersebut. Kemudian ceritanya dibuat menjadi sinetron. Sinetron tersebut judulnya ini dan itu. Saya enggak mau sebut lah. Kata supir, saya nonton semua Ustaz. Semua seri saya nonton. Ceritanya begini loh Ustaz. Kisah nyatanya saya tahu, itu teman saya. Jadi subhanallah, senang aja orang nonton, senang, enggak tahu uang. Tapi ada pertandingan, boleh pertandingan, senang, namanya pertandingan. Siapa enggak senang nonton bola? Kita senang nonton bola. Siapa enggak senang olahraga? Kita punya. Tapi habis waktu kita nonton setiap pertandingan kita nonton. Sampai pertandingan jam 2 malam kita bangun nonton. Sambil teriak gol, gol, gol. Kemudian kita tahu pemain-pemainnya. Si Ronaldo, si Messi, siapa lagi? Kita tahu semua biografinya. Tapi mungkin boleh-boleh saja dalam hukum Islam. Mungkin. Tapi apakah kita ridho kalau dibuka catatan amal isinya Ronaldo, Messi, Ronaldinho, siapa lagi? Itu semuanya. Bukan kita baca tafsir surat ini, bukan. Isinya seperti itu. Portugal lawan ini lawan anu, Real Madrid lawan AC Milan kalau zaman dulu. AC Milan lawan Juventus zaman saya dulu. Sekarang saya nggak tahu grup-grup apa lagi. Ya. Terus terpedaya. Kita terpedaya. Seorang terpedaya dengan subhanallah barang branded. Ketika dia punya barang branded, dia merasa nilainya menjadi tinggi. Akhirnya terbawa dalam alam khayalan, selalu beli barang branded. Saya dulu nggak habis pikir, ini ada orang beli tas sampai ratusan juta, apa bahlul nggak? Tapi ternyata suatu style dalam kehidupan. Yang beli tas 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 1,5 miliar. Waktu qadarullah saya sama istri pergi ke Paris. Waktu itu kita diundang pengajian oleh pihak sana. Kemudian saya waktu itu naik mobil diplomat diantar sama teman. Dia bilang, Ustadz di sini ada toko jual tas tertentu dengan merek tertentu. Itu yang beli ngantri. Banyak yang ngantri orang Indonesia. Masya Allah. Jadi masuk dalam alam khayalan. Kita lihat nggak masuk akal tapi jadi masuk akal. Ternyata orang banyak yang terjebak, menipu. Tas buat apa? Saya pernah ditanya, Ustadz boleh nggak saya beli tas 600 juta? Zakat saya sudah bayar, sedekah saya sudah bayar, sudah silaturahmi. Saya masih punya uang beli tas 600 juta. Saya waktu dulu saya masih nggak masuk akal bagi saya waktu itu. Orang gila ada beli tas 600 juta. Saya bilang itu tas manfaatnya apa? Biasa simpan mobil apa enggak? Ternyata belakangan sampai miliaran tas. Ibu-ibu heran kan? Tapi ada orang yang terpedaya seperti itu. Duitnya kebanyakan. Ada nggak orangnya di sini? Subhanallah. Jadi begitulah ya. Hanyalah menipu dan senda gurau. Dan kita semua terpedaya tanpa terkecuali. Tingkat tertipu itu bertingkat-tingkat, tapi kita semua tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupannya kecuali kesenangan yang menipu. Dia sifat yang melazimi kehidupan dunia, suka menipu. Taib. Ini yang pertama, hakikat dunia. Bosnya hakikat dunia cuma apa? Sementara.
Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Dunia itu kalau kita pikirkan hakikatnya, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Perhatikan, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Semua yang kenikmatan yang kita rasakan pasti ada efek sampingnya, pasti ada efek sampingnya. Dan apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Ketika datang Jibril menasihati Rasulullah, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kau hidup, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Subhanallah, itu hakikat dunia. Ada kebahagiaan, kita cinta. Semakin cinta, perpisahan semakin menyedihkan, ya atau tidak? Ibu lebih ngerti nih, coba saya ulangi. Semakin cinta, perpisahannya semakin sulit atau tidak? Sulit. Kalau tidak cinta, yaudah, pegatan wae. Kalau enggak cinta. Semakin cinta. Dan itu yang kita rasakan. Seorang semakin cinta dengan ibunya, ketika ibunya meninggal, betapa sakit yang dia rasakan semakin pilu. Seorang sayang sama anaknya, ketika anaknya semakin dia cintai, ternyata meninggal, Allah uji semakin pilu. Itulah kehidupan dunia. Seorang semakin sayang kepada pasangannya, ketika yang dia sayang tersebut menyakitinya, dia begitu sakit luar biasa. Semua ada resiko dunia ini. Allah sengaja buat dunia ini seperti itu, supaya kita ini ingat akhirat. Agar kita sadar dunia ini mau kita cari sebagaimana sebanyak-banyak pun, tidak akan kita bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa takwa, enggak mungkin. Dengan modal sedikit dari dunia, tapi dengan ketakwaan yang maksimal, optimal yang bisa kita lakukan, kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Ibu tahu orang kan punya perusahaan, dia punya perusahaan besar, kemudian uang sampai triliunan. Apa dia hidup? Dia juga dalam kegelisahan. Begitu ada hitungan pajak, pusing atau tidak? Pusing. Yang jualan bakso apa mikir pajak? Nggak ada. Santai aja. Sampai seorang punya usaha besar, ketika mau lebaran, dia yang pusing. Kenapa? Harus bayar THR. Sementara anak buahnya pada senang karena akan menerima apa? THR. Bosnya pusing, anak buahnya senang. Coba, lebih enak jadi bos apa jadi anak buah? Jadi bos meskipun pusing katanya. Kehidupan begitu ya. Setiap kenikmatan resikonya. Mau makan yang enak-enak, di balik itu ada kolesterol yang menanti. Asam urat, benar ibu tadi. Itu sudah bunyi sinyal-sinyal banyak di tubuhnya. Apapun enaknya pasti ada efek sampingnya. Itulah makanya Allah ketika menyebutkan tentang akhirat, Allah mengatakan, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak bakalan sedih, kalian tidak bakalan khawatir. Karena kehidupan dunia ini semewah apapun, seindah apapun, terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Nggak ada orang tertawa terus, nggak mungkin, kecuali orang gila. Saya dulu punya kawan, dia tabib pribadi Amir Madinah, rahimahullah, sudah meninggal. Jadi kadang-kadang dia naik helikopter sama Amir Madinah, terkadang dia naik mobil khusus ya, karena dia kadang akupuntur, kadang dia pijit ya. Dia bilang ketika terjadi tembak-tembakan di Madinah waktu itu, saya masih kuliah. Ada sekelompok yang diduga terkena pengaruh pemikiran Khawarij, kemudian tembak-tembakan di Madinah. Kata dia, itu gubernur 3 hari nggak bisa tidur. Saya tukang pijitnya tidur. Jadi jangan dipikir bahwasanya kalau jadi pejabat kaya raya kemudian dia pasti, yang dia sudah kejar setengah mati tersebut belum tentu dia nyaman. Terkadang mereka sudah bicara tentang jabatan, terkadang tidak tidur. Kita sudah tidurnya lelap, mereka masih nyusun rencana bagaimana sampai malam-malam nggak tidur. Sementara sang penjual bakso atau kita yang hidup biasa sudah tidur ba'da isya, ngobrol sama istri, ngorok sampai pagi. Subhanallah. Itu dunia yang mau kita kejar-kejar. Semakin tinggi nikmat yang kita dapatkan, semakin tinggi apa? Resikonya. Maka kita harus tahu itulah hakikat apa? Hakikat dunia. Jangan terpedaya dengan dunia ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya benar, uang bukanlah
eh, pasti bahagia. Bukan, meskipun kita yakini uang adalah salah satu sebab kebahagiaan. Benar, oke, kita setuju. Dunia salah satu sebab kebahagiaan. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 di antara sebab kebahagiaan, al-baitul wasi', rumah luas. Benar. Artinya, al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan sebab bahagia. Orang punya mobil enak, oke, bahagia. Al-jaru saleh, tetangga yang baik dan istri yang salehah. Itu sebab-sebab apa? Kebahagiaan duniawi. Ya. Tetapi untuk bahagia, ya, yang penting adalah iman. Yang penting adalah apa? Iman. Orang kejar dunia sebanyak-banyaknya, tingkat kebahagiaannya tidak beda jauh. Saya katakan tadi. Ada orang misalnya dia dari punya motor, tiba-tiba punya mobil, bahagia atau tidak? Bahagia. Karena ada perubahan luar biasa. Dari motor punya mobil. Tapi dia punya mobil, mungkin dia beli Avanza. Kemudian dia naik lagi, beli apa? Beli Innova. Oke, lebih nyaman daripada Avanza. Baik, dia sudah merasakan kebebasan. Tapi perubahan berikutnya dari Innova misalnya Lexus enggak signifikan. Tidak signifikan. Rumah segini Masya Allah sudah besar. Mau rubah 1 kilo tidak signifikan. Benar ada beda tapi tidak signifikan. Daripada perjuangan dia untuk membesarkan rumah 500 meter jadi 1 kilo, tidak signifikan. Maksudnya kita mau kejar dunia sebanyak-banyaknya, itu kebahagiaan tidak signifikan. Sementara kita habiskan umur kita, usaha ini, kemudian ya cuma dapatnya segitu-segitu saja. Dibandingkan kelelahan yang kita rasakan, kepenatan yang kita rasakan. Begitu tertipu dengan dunia, cari dunia sebanyak-banyaknya sehingga akhirat kita lupa, itu masalah besar. Taib. Jadi dunia itu, ya, kenikmatannya terkontaminasi, itu suatu yang pasti. Terkontaminasi dengan apa? Kesedihan dan kekhawatiran. Ya. Seorang wanita punya suami yang tampan, dia bahagia tapi dia khawatir jangan sampai dia selingkuh karena saking tampannya. Banyak cewek-cewek dekat. Repot. Ya enggak? Dia punya suami, punya usaha besar, di situ ada jadi direktur, kemudian pegawai-pegawainya gadis-gadis. Khawatir enggak? Khawatir, gitu. Setiap kenikmatan ada resiko. Taib, hakikat berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini Allah jadikan sebagai ujian. Dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 7, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya semua? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Ternyata Allah ciptakan alam semesta ini, bumi ini dan isinya untuk ujian. Allah berfirman juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan. Bumi dijadikan indah dengan perhiasannya. Inna ja'alna ma'alal ardi, kami jadikan apa yang di atas muka bumi zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Linabluwahum, untuk menguji, kami uji mereka, ayyuhum ahsanu amala. Jadi dunia ini memang untuk disiapkan Allah untuk ujian. Makanya disebut dengan darul ibtila, yaitu negeri ujian. Adapun akhirat darul jaza, negeri balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang adalah negeri ujian. Allah juga ciptakan kita di awal dari surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, itu kita. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian amal yang terbaik. Allah ciptakan kalian hidup, kemudian Allah mematikan kalian. Antara hidup dan mati Allah nilai. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, ya, inna dunya
hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah jadikan dunia manis dan hijau. Manis maksudnya dirasa manis. Siapa enggak suka dunia? Kita manusia suka dunia. Siapa tidak suka duit? Siapa tidak suka harta? Ibu-ibu, siapa yang tidak suka emas? Ya. Kita manusiawi. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Manusiawi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun, manis. Khadirah dari sisi rasa manis, khadirah hijau dari sisi dipandang menyenangkan. Tapi buat apa Allah ciptakan ini? Kata Nabi SAW, wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian tinggal di atas muka bumi. Buat apa? Fayanzura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah dari fitnah dunia, wahai laki-laki. Dan waspadalah khusus terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa Bani Israil fitnah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji kita dengan keburukan seperti sakit, ekonomi sulit, ya. Musibah-musibah, mungkin anak yang nakal, mungkin suami yang selingkuh, mungkin istri tukang ngomel. Ini ujian semua yang kita tidak sukai. Ya. Demikian juga bil khair, Allah uji dengan kebaikan. Ekonomi bagus, rumah mewah, istri cantik, anak-anak baik, ya. Tetangga baik, usaha maju, kesehatan yang luar biasa, yang prima. Ini juga ujian. Masing-masing ada ujiannya. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian dengan kesenangan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Ingat, setelah itu kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini semua hakikat yang ketiga yang perlu kita yakini, bahwasanya dunia ini adalah apa? Ujian. Dan ujian tersebut tidak lama. 60 tahun sampai 70 tahun. Allah ingin lihat bagaimana yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka kita introspeksi diri. Kita evaluasi kembali. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya evaluasi kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap nyawa, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia lakukan sekarang untuk esok hari. Apa yang dilakukan sekarang untuk hari kemudian. Dicek kembali. Wal tanzur, hendaknya cek kembali, evaluasi, lihat kembali. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dilakukan sekarang untuk masa depan. Wattaqullah, bertakwalah. Ini yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita menghadapi dunia agar kita tidak terpedaya? Yang pertama, berusaha menjadikan dunia yang kita miliki, yang Allah berikan, yang seadanya ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Dan itulah nasihat orang-orang soleh dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau wahai Qarun untuk mencari akhirat. Apapun yang kita dapatkan, orientasi kita apa? Akhirat. Agar kita tidak terpedaya menghabiskan umur kita hanya untuk mengumpulkan seperti sifat orang kafir. Kata Allah, alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang kumpulkan harta kemudian hitung-hitung terus. Di ATM sekarang sudah berapa? Coba sudah berapa? Properti saya sudah berapa? Usaha saya sudah banyak. Dunia. Alladzi jama'a malahu wa addadah, ngumpulin hitung-hitung aja.
Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka orang kafir tersebut hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sama sekali tidak. Mau harta Anda 1 miliar, 1 triliun tidak akan menambah umur kita 1 detik pun enggak. Yakin itu. Yakin itu. Oleh karenanya kalau kita tidak menjadikan dunia kita untuk akhirat, kita capek dan rugi. Sekarang kita punya dunia, alhamdulillah. Kasih kesehatan gunakan. Saya olahraga buat apa? Supaya bisa sholat enak, bisa umroh, kuat kalau punya duit. Bisa berbakti sama orang tua, bisa kerja cari nafkah buat anak istri. Saya butuh kesehatan. Olahraga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cari uang sekarang. Bikin usaha baru buat apa? Karena saya mau bayar zakat dan saya punya rencana bangun masjid. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW ketika memanggil Amr bin As radhiyallahu anhu, dia baru saja masuk Islam beberapa bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Ghazwah Dzatis Salasil, kata Rasulullah, wahai Amr, saya ingin jadikan kau Amirul Jaish, supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya berperang bukan cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr bin As, ni'ma al-malu salih atau ni'mal malu salih li rajulis salih. Wahai Amr bin As, sungguhnya sebaik-baik harta yang saleh, yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yaitu Rasulullah ingin Amr bin As dapat harta supaya dia bisa beramal saleh dengan harta tersebut. Sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang dunia yang dia miliki untuk akhiratnya. Seorang diberi jabatan oleh Allah, dunia. Jabatan itu dunia. Gunakan jabatan tersebut untuk meraih akhirat sebaik-baiknya. Bagaimana bisa berkhidmat kepada masyarakat, menyenangkan hati masyarakat, usahakan. Apa yang kita punya potensi kita miliki, gunakan untuk akhirat. Adapun kita hanya ngumpul dunia, sudah punya rumah 1, bikin rumah lagi, tidak signifikan. Begitu-gitu aja. Bukan dilarang, silakan. Tapi kalau punya uang berlebihan, gunakan untuk akhirat. Kalau tidak, capek. Hisabnya panjang ini nanti jelas. Bukankah Rasulullah mengatakan, inna fuqara ummati yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya lama masuk surga? Karena hisabnya panjang. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, duitnya banyak, ATM-nya banyak. Banyak hisabnya. Bayangkan ibu-ibu punya duit banyak, tahu-tahu ketika ngantri masuk surga, bibi pembantu masuk duluan. Afwan, afwan, saya duluan ya. Tunggu dulu, enggak ada afwan. Orang kaya 500 tahun lagi. Supir, afwan bos, saya sudah dipanggil bos. Bos 500 tahun lagi. Miskin bosnya, kasihan. 500 tahun sedih, lama atau sedikit? Antum aja menikmati, antum cari kekayaan, kerja keras dari 40 tahun baru mulai kaya. OKB, orang kaya baru. Mulai kaya umur 40 tahun. Tewas umur 60. Tapi berarti menikmati kaya cuma berapa tahun? 20 tahun. Dihisab berapa tahun? 500 tahun. Mending jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau kekayaan ini Allah yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk akhirat, kita hanya merugi. Merugi. Benar kata para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah, di antaranya Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah, meskipun orang kaya ternyata terlambat masuk surga, tapi setelah dihisab ternyata amal solehnya banyak, meskipun dia terlambat dia bisa di level yang lebih tinggi daripada si miskin. Dengan syarat dia menggunakan potensi yang Allah berikan pada dia untuk apa? Akhirat. Maka semua potensi yang kita miliki gunakan untuk akhirat. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kepada kita, ini susah tapi begitulah nasihat Nabi, untuk meraih dunia seperlunya saja. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah nasihati Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, dia masih remaja ketika itu. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau bahkan kalau bisa menjadi orang cuma numpang lewat. Kalau orang asing itu dia tinggal cukup lama tapi dia asing di kota tersebut. Kenapa? Dia mungkin kerja, ngumpulin duit untuk pulang kampung. Itu orang asing. Orang pergi ke tempat lain, dia kerja-kerja cari duit untuk apa? Untuk bikin istana di kampungnya. Rasulullah ibaratkan seperti itulah di dunia. Yang kau pikir di akhirat, punya duit, kasih semua, kirim ke kampung. Ngapain di sini? Kau kan tidak tinggal lama di sini. Kalau kau orang asing, ngapain bangun rumah? Karena padahal kau tahu kau akan meninggalkan kampung tersebut. Yang kau fokuskan bagaimana bikin istana di kampung sendiri, kampung yang asli.
maka jadilah kau seperti orang asing. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa istana di akhirat harus lebih indah. Harus lebih baik. Oleh karenanya secukupnya, orang asing tidak sibuk-sibuk ngumpulin harta di tempat pengasingan. Yang dia sibuk gimana ngumpulin harta di kampungnya. Punya harta sedekah, punya harta sedekah. Punya waktu dia gunakan untuk akhiratnya. Bahkan kata Nabi, au abiru sabil. Kalau bisa bahkan seperti orang numpang lewat, apalagi numpang lewat hanya keperluan orang numpang lewat, mungkin cuma makan roti, makan nasi, kemudian pergi lagi lanjut. Secukupnya karena dia akan melanjutkan perjalanan. Enggak mungkin dia kemudian ambil barang-barang banyak-banyak kemudian dia jalan dengan penuh berat melanjutkan perjalanan. Enggak, dia cuma seperlunya kemudian lanjutkan perjalanan masih panjang. Kalau bisa seperti itu, namun ini berat. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di tikar, yang tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Alam nattakhid laka wita'an ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita bikinkan Anda kasur yang nyaman untuk Anda tidur?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang hanya pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkan pohon tersebut karena harus melanjutkan perjalanan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon tempat bernaung sebentar, istirahat, tidur siang. Emang tidur siang berapa jam sih? 1 jam, 2 jam, kemudian lanjut. Kata Nabi, ngapain kalau gitu saya sibuk-sibuk, dunia banyak-banyak. Ini Nabi SAW. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ar-Riqaq, bahwasanya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian lihat kasur Nabi kurang bagus, maka dia datangkan kasur baru. Rasulullah pulang, kata Rasulullah SAW, dari mana? Dari seorang wanita. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kembalikan. Saya tidak butuh ini. Kalau saya mau dunia, saya bisa. Kembalikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kezuhudan juga bahkan kepada putrinya. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa putri Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad siapa? Pemimpin. Kalau kita bahasa kita yaitu ya kepala negaranya kota Madinah. Yang seharusnya kalau berfoya-foya bisa. Apalagi Rasulullah banyak memenangkan peperangan, ghanimah sebanyak-banyaknya Nabi miliki. Fatimah kerja keras sama suaminya Ali bin Abi Thalib sampai dia harus menggiling gandum sampai tangannya ya seperti itu ya, enggak halus lagi. Sampai letih. Maka dia datang kepada Nabi minta ide, ya Rasulullah, saya minta pembantu, kalau ada budak jadikan pembantu karena hidup susah. Apakah Nabi kasih pembantu? Kata Nabi tidak. Nabi suruh zikir. Kata Nabi dalam riwayat, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara ahlu sufa masih banyak yang kelaparan. Mending budak saya jual hartanya untuk dibagikan kepada fuqara. Sehingga di antara mukjizat Nabi SAW hidup zuhud, komitmen seumur hidupnya. Tidak pernah sesekali dia, kalau kita yang orang diet cheating ya. Sekali-sekali kita mau nyaman, enggak ada. Rasulullah enggak ada. Seumur hidup zuhud. Bukti bahwasanya Rasulullah memang tidak cari dunia. Kita enggak ada yang bisa begitu. Kita enggak ada yang bisa begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kalau ngambil dunia secukupnya. Saya sampaikan ini hadis Nabi, kita berusaha. Meskipun mungkin sepertinya kita tidak mampu, tapi kita berusaha. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Kalau tidak perlu, enggak usah. Makanya definisi zuhud, sebagaimana disebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Dan dia lebih tinggi daripada al-wara ya. Al-wara tarku ma qad yadurru fil akhirah. Al-wara artinya meninggalkan suatu yang mungkin ya memberi kemudaratan di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini syubhat, khawatir bahaya di akhirat. Seperti seorang kerja kemudian ada tawaran pekerjaan tapi syubhat. Waduh, saya kalau dihisap kayaknya saya enggak bisa jawab, nih enggak usah. Masih enggak usah. Tadi baru ada kawan telepon. Ustaz saya mau buka, baru aja tadi siang. Ustaz saya mau buka kafe laki perempuan, tapi kita tahu yang jadi kokinya ya laki-laki, terus ya pasti ada petugas laki-laki, petugas perempuan. Gimana Ustaz? Sebelumnya dia bilang, Ustaz kita buka kafe ya, tapi campur laki-laki perempuan. Saya bilang, ya akhi, rezeki sudah ditanggung. Kau siap ditanya Allah.
Kalau buka laki-laki perempuan habis fitness kemudian kumpul di situ saling melihat. Kalau kemudian pacaran di situ berzina, kau kena tanggung jawab enggak? Ya Ustaz. Kau siap dihisap bikin, kalau enggak usah. Enggak siap Ustaz. Itu namanya wara'. Nanti Allah kasih rezeki yang lain. Ngapain kita? Ini wara', ini suatu amal yang soleh. Lebih daripada itu, zuhud. Zuhud. Ya. Jadi kalau kita wara' yang tidak jelas kita tinggalkan, enggak usah. Terutama masalah dagang, muamalah, enggak jelas, enggak usah. Saya enggak siap dihisap, udah. Lebih daripada itu zuhud. Zuhud artinya apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini penting ibu-ibu. Semua yang tidak manfaat di akhirat kita tinggalkan. Ini penting bagi saya juga ya. Apapun yang kita lakukan, pikir ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada lakukan, kalau enggak tinggalkan. Berarti kita zuhud. Contoh ibu-ibu, misalnya beli baju baru misalnya. Saya beli baju baru, branded, ada enggak manfaatnya di akhirat? Tanya sendiri, jangan saya. Ibu tanya pada batin ibu, ada manfaatnya akhirat enggak saya beli ini? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Oh ada. Saya pakai ini menyenangkan suami silakan. Yang penting ada manfaatnya di akhirat. Mau beli tas baru, tas masih ada 7. Mau beli tas ke-8, bagus nih. Ada enggak manfaat di akhirat? Beli tas ke-8. Kalau dihisap sama Allah, ya. Kenapa beli tas ke-8? Bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jawab, mending tidak usah. Istri saya berapa kali minta beli sesuatu, saya bilang siap dihisap. Katanya Abi tuh, siap dihisap, Abi beli. Padahal saya tahu saya tidak mau beli. Ya udah enggak usah lah ya, ya. Alhamdulillah itu yang saya mau ya. Jadi kalau mau apa-apa tanya, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ini sikap kita hati terhadap dunia. Kalau ada manfaat beli, enggak usah ragu-ragu. Saya beli mobil bagus, kenapa? Saya mau pakai safar untuk silaturahmi, untuk dakwah, beli enggak ada masalah. Dihisap Allah siap jawab. Kalau enggak bisa jawab tidak usah. Itu namanya zuhud. Zuhud terhadap dunia agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Subhanallah kalau kita lihat mazhab para sahabat mereka berbeda-beda. Saya bisa simpulkan tentang mazhab sahabat, pendapat sahabat tentang dunia, tentang kemewahan, tentang ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama ini mazhab keumuman para sahabat. Bahwasanya mereka mengatakan tidak mengapa manfaatkan dunia selama tujuannya akhirat, enggak ada masalah. Punya rumah besar untuk supaya hidup nyaman, ibadah nyaman, ya. Enggak ada masalah, ya. Dan sahabat praktekkan demikian. Artinya selama mereka tidak membatasi pada kebutuhan-kebutuhan minimum, ada makan enak, mereka makan enak, enggak ada masalah. Selama tujuannya untuk apa? Akhirat. Ini pendapat keumuman para sahabat, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Taib. Madhab yang kedua lebih ketat, itu madhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat ketika dia melihat Jabir bin Abdullah beli daging, kata Umar, apa ini? Daging, makanan enak. Daging, makan enak. Kata dia, laham, daging. Buat apa? Ya keluarga saya lagi pingin makan daging ini, kata Jabir bin Abdullah. Menyenangkan istri. Kata Umar, awa kullama tashtahi syai'an tashtari? Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Setiap ingin sesuatu kau beli? Umar tegur Jabir bin Abdullah. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, kalau saya mau, saya Amirul Mukminin, saya bisa lebih makan enak daripada ini. Tapi saya tidak mau. Saya khawatir apa? Ujilat lana thayyibatuna fil hayatid dunya. Allah sebutnya dalam Al-Quran ketika Allah mencela orang-orang kafir. Dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah mengatakan, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari. Ya, ketika orang-orang neraka kafir dipaparkan kepada neraka jahanam, Allah berkata, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghilangkan kesenangan-kesenangan kalian yang harusnya kalian dapat di akhirat, kalian hilangkan di dunia dan kalian bersenang-senang. Sekarang enggak ada lagi kesenangan. Umar memahami ayat ini, siapa yang bersenang-senang berlebih-lebihan mengurangi jatahnya di akhirat. Ini fikihnya Umar.
Makanya Umar dia bilang kalau tidak apa setiap kau suka kau beli, Umar ketat. Ya. Umar ketat ya. Sehingga dia menegur Jabir bin Abdullah, padahal Jabir niatnya baik, ingin beli daging buat istrinya. Kata Umar, setiap yang kau suka kau beli. Saya khawatir ini adalah kesenangan yang disegerakan sehingga mengurangi jatah di mana di akhirat. Dan ini juga dipahami oleh Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang sahih Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Bukhari ketika beliau akan buka puasa, tiba-tiba dihidangkan makanan kemudian beliau menangis. Beliau ingat Mus'ab bin Umair. Maka ditanya kenapa? Kata beliau, Mus'ab bin Umair khairun minni, lebih baik daripada aku. Ketika dia meninggal dia tidak punya apa-apa, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Tidak ada yang ditinggalkan ketika meninggal kecuali burdah selembar kain. Untuk kain kafan tidak cukup. Idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kain kafan tersebut nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Wa idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau kami tutup kepalanya nampak kedua kakinya. Kain kafan aja enggak punya. Adapun kemudian futihalana dunia, kemudian dibukakan dunia bagiku kata Abdurrahman bin Auf, dan dia adalah saudagar kaya raya, dan dia mengatakan ini akhsha, aku khawatir kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini adalah ujilat lana, adalah kebaikan yang disegerakan, mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Kemudian dia menangis. Ya. Oleh karena sebagian ulama ketika menyebutkan Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair Allah sempurnakan pahalanya di akhirat, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Hidup di stop oleh kedua orang tuanya, hidup susah sampai bajunya muraqaat, yaitu kain dijahit-jahit disambung-sambung sampai kulitnya yang tadinya halus jadi bersisik. Ya, kemudian meninggal tidak punya apa-apa. Kata sebagian ulama karena Allah ingin menyempurnakan apa? Kenikmatannya di surga. Sama ketika para ulama bahas tentang Khadijah. Khadijah beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Khadijah seluruh hartanya untuk dakwah. Kemudian dia tidak pernah hidup ketika di masa kejayaan Rasulullah SAW, dia hidup dalam kesusahan. Rasulullah diintimidasi, dimusil orang kafir Quraisy. Kemudian tahun ke-7 sampai 10 kenabian diboikot sampai banyak sahabat yang meninggal, hidup susah sama Nabi. Tahun 10 meninggal dunia. Beda dengan istri Nabi yang lain. Rasulullah sudah jadi kepala negara di Madinah. Ya. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin menyempurnakan pahala bagi siapa? Khadijah. Jadi sebagian sahabat punya fikih, di antaranya Umar radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf, siapa yang terlalu bersenang-senang dengan dunia itu mengurangi jatahnya di akhirat. Ini pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf. Pendapat ketiga lebih ketat lagi, yaitu pendapat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Dia memahami ayat ini, tidak boleh seorang menggunakan harta kecuali kebutuhan primer. Sudah cukup makan, minum, rumah sederhana. Lebihnya kembalikan ke Baitul Mal, sedekah. Dan itu dia datang kepada para sahabat, dia nasihati, enggak boleh, kembalikan. Kembalikan. Ini lebih ketat lagi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam shawab, pendapat jumhur sahabat, seorang boleh menikmati dunia selama dijadikan orientasi untuk apa? Akhirat. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita, kita jangan terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah. Meskipun mungkin kita punya kemampuan, tidak dilarang, yang penting niatnya untuk akhirat. Ada niat untuk apa? Akhirat. Beli mobil buat nyaman, supaya saya juga nyaman kemana-mana, nyaman. Alhamdulillah menyenangkan anak istri. Oke. Bangun rumah, saya bikin kolam renang. Buat apa bikin kolam renang? Supaya ponakan-ponakan kalau datang bisa main-main, bisa rumah besar. Buat apa? Bisa ngumpul keluarga, silaturahmi. Oke. Jadi niatnya selalu apa? Akhirat. Oh, saya mau olahraga, mau lari, mau ini, mau fitness. Buat apa? Supaya saya kuat kalau haji, kalau umroh, sehat supaya bisa ibadah. Oke. Bukan fitness kemudian pakai baju ketat supaya jalan di depan ibu-ibu. Niatnya salah kalau begitu. Jadi niatkan untuk apa? Akhirat. Baik, jadi seorang berusaha bersifat zuhud terhadap dunia, dan yang terakhir sikap kita adalah manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah ibu-ibu, umur kita ini enggak ada yang tahu sampai kapan, tapi yang jelas ada batasannya. Ada di antara kita mungkin masih hidup setahun-tahun lagi, ada yang cuma mungkin setahun lagi, ada yang mungkin cuma beberapa bulan lagi, kita enggak tahu.
Oleh karenanya kita hidup itu antara tiga hal. Idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan sering bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah dengan beramal soleh. Mumpung sehat beramal soleh, mumpung punya duit sedekah, ya. Mumpung masih ada diberi rezeki oleh Allah, masih ada orang tua berbakti sebaik-baiknya. Mumpung masih ada kakak dan adik silaturahmi. Mumpung masih ada tante sambung silaturahmi. Kita punya kelebihan kalau diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza btuliya sabara. Kalau kita diuji oleh Allah dengan hal yang tidak kita sukai, bersabar. Ya, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, gantilah yang lebih baik, sabar. Wa idza adnaba istaghfar. Kalau lagi dosa, istighfar. Jangan pernah tunda taubat. Hari ini kita salah ngelihat atau sengaja melihat yang haram, segera istighfar. Hari ini nonton film Korea, istighfar. Besok nonton film India, istighfar. Hari ini gibahin orang, istighfar. Hari ini merendahkan orang, kadang ada kesombongan, istighfar. Manusia tidak keluar dari tiga kondisi. Diberi nikmat maka hendaknya bersyukur, diberi ujian maka bersabar, kalau berdosa dia beristighfar. Tapi demikian saja kajian kita. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.